aku coba untuk bersifat netral untuk nonton podcastnya Kang Deddy ya. Dengan si mbaknya itu ya. Sarah. Ya kan di Densu kan ada cuplikan itu dia minta maaf ya. Apakah di konten si Kang Deddy ini dia mau berdamai, mau minta maaf ya? Aku tonton benar-benar itu. Ku telah pelajari, ku telah ya sebagai netizen ya, kita harus juga ada yang mau bertabayun ya, mencari jalan keluar ya, kita harus tonton lah ya, mana tahu persepsi kita salah ya. Ternyata sama aja guys ya. Saya tonton tuh, pikir apa statement yang dia keluarkan, dia tunjukkan berdasarkan bukti ya semuanya. Yang dia kasih bukti itu ya surat tanah aja yang aku tonton ya sampai selesai itu. Masih aja isinya pembelaan semua. Pembelaan. Tidak ada kata-kata untuk meluruskan ya persepsi dari Pak dosen ini nggak ada. Pembelaan semua. Pembelaannya pun tidak berdasarkan bukti. Gimana toh Mbak? Gimana netizen mau berpihak sama Mbak? Yang anehnya lagi, dia merasa dimanipulatif. Yang anehnya lagi, dia merasa terframing, padahal yang memframing videonya seolah-olah dia menjadi orang jahat itu dia buat VT. Netizen nonton VT dia berbalik arah melawan dia karena apa Mbak? Kata-kata imu itu loh di video itu kasar sekali. Terus Mbak mau nyalah siapa? Ya, netizen. Itu. Aku tidak apa-apa ya, Adil di live terbaru ya. Aku gak apa-apa mau dikucilkan di seluruh Indonesia, gak apa-apa. Santai kelihatan Mbak. Yakin Mbak gak apa-apa dikucilkan. Mbak gak bakal bisa hidup tanpa manusia loh. Mbak nanti rental Mbak nanti kalau ndak ada yang mau numpang, Mbak dapat duit dari mana? Mbak mau berbelanja pun itu manusia semua loh. Gak apa-apa dikucilkan, yakin. Coba dipikirkan. Seharusnya kata-kata Mbak tuh harusnya menenangkan ya di saat netizen panas karena video yang Mbak buat. Mbak menenangkan seharusnya. Jangan ada kata-kata yang membuat menjadi api gitu ya, jadi bensin gitu. Jangan ada kata-kata yang seperti bensin ya. Udah netizen ini panas karena sifat Mbak yang zolim, yang mental penjajah, terus Mbak percikan lagi bensin. Ya tambah jadilah. Hai guys teman-teman netizen, kalian tahu nggak kabar terbaru? Kalian bisa cek di Instagramnya Cat Warrior Indonesia kalau temennya Suhara yang giginya dipagerin tuh udah ketakutan. Dia minta maaf dan minta kontennya di take down. Oke, udah ketar-ketir karena masa lalu dia dan keluarganya mulai terungkap. Lalu Suhara, buat kamu, kapan kamu mau minta maaf? Ingat ya, kebenaran itu akan selalu menang. Jadi sepandai-pandainya kamu mengarang cerita, membongkar aib seseorang, dan itu tidak terbukti kebenarannya, kamu sendiri yang akan jatuh. Terima kasih. Melihat Yaimim di podcastnya Uya Kuya, harusnya bisa bikin kita ingat apa yang terjadi sama Uya Kuya beberapa bulan lalu. Ingat kan, warga rakyat Indonesia marah karena apa yang diucapkan sama seorang anggota DPR. Untuk Mbak Sahara, aku saranin untuk Mbak tampil ke publik untuk minta maaf. Karena apapun yang Mbak klarifikasi sekarang ini gak akan ngebersihin nama Mbak. Orang-orang dah terlanjur marah akan perlakuan Mbak ke seorang yai. Ini semua bisa berakhir kalau Mbak sekarang minta maaf. Karena posisi Anda lemah saat ini, apapun yang kamu ucapkan itu sama sekali gak sinkron sama video-video yang beredar. Jadi please minta maaf sama warga Malang, sama warga Indonesia udah bikin heboh kayak gini, terutama sama yai. Sebelum ada pergerakan massa atau warga yang menyebabkan kisruh yang lebih besar, ingat Uya Kuya diapain rumahnya. Jangan sampai itu pulang lagi Mbak. Gue mau bahas tentang kasus Yaimim dan Bu Sahara. Nah ini kan Sahara ini katanya dia itu adalah rental mobil terbesar lah, gede lah gitu kan. Terus ini si Yaimim ini adalah tetangganya. Padahal kalau misalnya aku lihat dari podcast, sebenarnya Yaimim ini sering ngebantu si Bu Sahara. Ini baru podcast dari sisi Yaimimnya. Terus kemudian memang ada bukti-bukti bahwa yang sebenarnya itu masalah parkiran, yang Bu Sahara ini dia parkir di depan rumah Yaimim dan Yaimim tidak bisa keluar
Akhirnya muncullah perselisihan itu. Sebenarnya sepele, tapi sampai mengejutkan banyak publik. Benar tidak? Sebenarnya kalau misalnya diselesaikan dengan RT dan RW setempat atau ada bikin perjanjian apa, itu udah beres gitu kan. Ini tuh sebenarnya kenapa? Ada apa dengan Bu Sahara yang benar-benar kayak udah memposting, menyebarluaskan bahwa ya ini gini dan gitu. Menurut kalian gimana guys? Ini kasus sebenarnya siapa sih yang salah? Sahara, tolong ya, seandainya dia datang ke salonku, tak tolak, tak kandani, rasuti. Soalnya apa? Lambe itu tukang mutar balik fata. Engkau rambutnya wes tak lurus, tak alus, tak kepir-kepirnya, tuh oma ngomong jarine jelebut. Kan tuh rusak nama baikku. Tapi kalau istrinya Yai Imen nang salonku gratis. Oh iya Bu. Nih, Tolak langsung kalau Sahara datang Bu. Bisa seperti si Sahara ya. Bener. Saya itu bukan mengaku benar ya. Waduh, Buktinya di Sahara podcast KW Densu, saya itu meminta maaf. Ya, itu menandakan betapa rendah hatinya diriku. Betul tidak? Ya. Kemudian di podcastnya KDM, saya memaksa KDM menonton videonya.